Salam. Dalam kerangka tema tentang mendoakan kehidupan dan menghidupi doa, kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Bapak Mama, kalau kita bicara tentang berdoa, ini sesuatu yang gampang yang kita lakukan, tetapi ternyata sulit untuk dilakukan. Sulitnya karena apa? Ya, karena kadang malas begitu. Atau entah alasan lainnya. Ada sebuah kisah yang menceritakan ada seorang diaken di salah satu jemaat. Satu kali ia mendapatkan tugas untuk memimpin doa persembahan di minggu yang akan datang. Karena itu ia segera mempersiapkan dirinya, sebab bahwa ini tugas pertama, perdana yang dia terima dalam jabatan pelayanan sebagai seorang diaken. Akhirnya diaken ini mulai konsep doa. Setelah dia konsep, pagi, siang, sore, dan malam setiap hari, sepanjang hari selama 1 minggu. Diaken ini berusaha untuk menghafal kata demi kata kalimat yang telah dia konsep untuk pimpin doa persembahan di hari Minggu nantinya. Tibalah hari Minggu. Tiba juga saat di mana diaken ini harus maju dan memimpin doa persembahan. Tapi apa yang terjadi? Dia lihat banyak sekali jemaat. Dan karena ini perdana, dia berdiri di depan banyak orang, maka guguplah dia. Maka apa yang terjadi? Konsep doa yang telah dia hafal sepanjang seminggu lamanya itu, semuanya buyar. Dia sudah ingat apa-apa lah. Tapi sekarang dia harus pimpin doa persembahan begitu. Ada yang pengalaman seperti itu? Bikin konsep doa, lalu untuk perdana, pertama kalinya dia berdiri di depan banyak orang, lalu dia harus pimpin doa. Itu konsep doa dia hafal setengah mati Bapak. Tapi waktu berdiri di hari H itu, pada saat dia mau action begini, semuanya buyar. Hal ini dialami oleh diaken itu. Dan karena itu supaya pelayanan yang dilakukan tidak kemudian ditertawakan, dengan tenang dia berdoa dalam hati. Dia meminta pertolongan Roh Kudus sehingga kemudian ia dapat berdoa dengan baik. Ayat firman Tuhan pada ayat yang terakhir di ayat 13 dikatakan di situ bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini bukti. Siapapun yang meminta kehadiran dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan menjawabnya. Bapak, Mama, saudara-saudari, kisah ini memberi contoh bagi kita bahwa doa itu sesuatu yang sederhana yang dilakukan. Tapi ternyata dampaknya begitu sangat besar. Bayangkan kalau tanpa pertolongan Roh Kudus, ini diaken pun berdoa, ini jatuh bangun. Dia amin jadi apa? Baik kok, banyak orang mengerti sah. Maka kalau dia ditertawakan, maka jadi rame sudah. Doa sesuatu yang sederhana namun dampaknya begitu sangat besar. Karena itu kalau kita berdoa, lakukan dengan serius ya. Lakukan dengan serius. Bapak, Mama, saudara-saudari, bahagian kisah yang kita baca ini bercerita tentang Yesus yang ada dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ia dengan murid-muridnya, tetapi Yesus kemudian berdoa. Murid-muridnya yang melihat Yesus berdoa, mendekati Yesus dan meminta kepada Yesus supaya mereka ini juga diajarkan bagaimana cara berdoa. Bapak, Mama, saudara-saudari, murid-murid yang pagi, siang, sore, malam tiap waktu biasa temani Yesus di pelayanan,
doa kasih orang sakit, dan lain-lain. Tapi kali ini murid-murid minta supaya Yesus mengajarkan mereka berdoa. Kenapa itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena biasanya yang selalu mendoakan umat adalah para imam di rumah ibadah, di bait suci. Para imam itu adalah para kaum Lewi. Tugas mereka itu adalah mendoakan umat di dalam rumah ibadah. Karena itu Bapak Mama Saudara-saudari, kali ini Yesus mulai mengajarkan murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa. Doa itu sesuatu yang sederhana Bapak Mama. Yesus memberi rumusan kalimat yang lebih sederhana dari yang dicatat dalam Injil Matius. Lukas punya ini lebih pendek ya dibanding dengan Matius. Perhatikan Bapak Mama Saudara-saudari, Yesus mengajarkan doa yang disebut Bapa Kami ini dengan sebuah rumusan awal. Ia mengajarkan murid-muridnya untuk menyapa Tuhan dengan sebutan Bapa. Bapa Kami, Bapa atas semua makhluk yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak Mama Saudara-saudari, bagi orang-orang Yahudi, Allah Bapa itu adalah pribadi yang begitu sangat jauh dari manusia. Allah Bapa itu bagi orang Yahudi adalah pribadi yang tidak mungkin terjangkau. Bahkan bagi orang Israel, Tuhan yang mereka sembah tidak pernah mereka sapa dengan sebutan Tuhan seperti yang kita lakukan. Yang mereka nyatakan itu adalah bahwa Tuhan itu mereka sebut dengan kata Adonai. Kenapa? Karena bagi mereka Tuhan itu, menyebut Tuhan itu, karena Tuhan itu sangat kudus sehingga mulut manusia berdosa tidak boleh sembarang menyebutkan nama Tuhan. Itu sebabnya mereka menyebutkan Tuhan dengan sapaan Adonai. Bapak Mama Saudara-saudari, tapi sekarang Yesus mengubah pola pikir mereka. Bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah hadir dan bahkan juga ada bersama-sama dengan mereka di setiap saat pada kehidupan mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus ajarkan isi doa ini menyebut Allah itu dengan sebutan, Tuhan itu dengan sebutan Bapa Kami. Tuhan Yesus memulainya dengan mengajarkan Bapa Kami yang di sorga. Karena itu dengan melihat awal pengajaran dari Yesus tentang bagaimana berdoa untuk murid-muridnya ini, maka hal ini juga mengingatkan kita sekalian bahwa untuk memulai sebuah doa, seharusnya pertama-tama kita menyapa Tuhan Allah. Sebab sering terjadi dalam kehidupan banyak orang. Banyak orang sering memulai doanya dengan bahasa yang berbunga-bunga dan amat sangat panjang. Tanpa menyapa Tuhan Allah sebagai alamat dan tujuan dari percakapan atau doa yang kita lakukan. Jadi, menyapa Allah dengan Bapa Kami ini sebenarnya mengajak kita sekalian juga untuk memperhatikan ketika berdoa itu, mulailah dengan menyapa Tuhan Allah, Bapa Kami yang di sorga. Selanjutnya, Bapak Mama Saudara-saudariku, Yesus meneruskan kalimat ini dengan kalimat dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kalimat ini diajarkan supaya murid-murid dan kita sekalian juga memahami bahwa ketika kita berdoa, kita perlu memasrahkan diri kita seutuhnya pada kehendak dan keputusan hati Tuhan. Memang bahwa dalam doa yang sering kita lakukan adalah menyatakan berbagai permintaan-permintaan kita. Tetapi bahwa kita mesti tahu diri
tahu batasan. Ketika kita berdoa, kita tidak boleh tuntut Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mesti mempercayakan semua yang kita minta itu ada dalam keputusan dari Tuhan. Apakah Tuhan berkenan untuk memenuhinya? Apakah Tuhan berkenan memenuhinya dalam waktu yang cepat? Besok ini Tuhan suka kabulkan? Atau masih 5 tahun lagi? Isi doa Bapa Kami ini menegaskan seperti itu. Sehingga ketika kita berdoa, kita mesti tahu diri bahwa belum tentu semua yang kita minta itu Tuhan akan penuhi seperti yang kita inginkan. Bisa saja Tuhan mengemasnya dalam berbagai berkat yang lain untuk kita alami. Karena itu anak muda, kalau putus cinta jangan berdoa, bilang Tuhan, pokoknya be mau dia. Kalau sudah dia, berarti besok akan nikah sampai be mati aja. Jangan paksa Tuhan, jangan menuntut Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak hatinya. Dalam doa Bapa Kami juga Tuhan mengajarkan kepada kita, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan murid-muridnya menyapa Allah dengan sebutan Bapa Kami adalah untuk menolong mereka memahami bahwa mereka ada dalam posisi sebagai anak Allah. Karena itu mereka punya satu relasi batin yang amat sangat kuat dengan Allah, bahkan tidak akan pernah terputus. Sebagai anak tentu menjadi sebuah sukacita bahwa apa saja bisa diminta kepada Bapa begitu. Jadi Yesus bilang murid-murid dan kita semua bisa minta apa saja kepada Allah. Silakan minta. Yesus bahkan juga mengajarkan murid-muridnya meminta segala sesuatu itu bisa sampai kepada meminta makanan. Tapi minta makanan itu yang secukupnya. Jangan yang sampai itu orang Kupang bilang tapoa-tapoa begitu. Kenapa kita perlu meminta makanan yang secukupnya? Sehingga kita belajar untuk tidak hidup serakah Bapak Mama. Tidak ada orang yang begitu kuat yang ketika dia makan siang, dia bisa makan sampai 10 piring. Dengan 1 piring itu dia porsi sampai ke gunung. Jadi 10 piring itu gunung semua, porsinya gunung semua. Tidak ada orang yang kuat makan seperti itu. Tuhan cipta kita punya perut ini pas-pas, lambungnya pas-pas, untuk tampung yang pas-pas. Jadi ketika kita meminta segala sesuatu kepada Tuhan, mintalah yang secukupnya. Sehingga kita memahami bahwa kita ini hadir, kita tercipta bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itu firman Tuhan bilang begitu. Kita manusia tercipta bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Sehingga dengan demikian, kita bisa senantiasa membangun semangat untuk selalu bersyukur dan selalu merasa cukup atas segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian, dalam kehidupan kita juga senantiasa ada dalam semangat untuk selalu mengucap syukur apapun kondisi hidup kita, Bapak Mama. Lebih lanjut, Yesus mengajarkan lagi kepada murid-muridnya dan kita sekalian bahwa ketika kita berdoa, ingatlah juga untuk meminta pengampunan yang dari Tuhan. Tetapi tentu ada standar yang mesti dipenuhi sebelum meminta pengampunan itu dari Tuhan. Tuhan bilang bahwa kita mesti mengampuni orang lain lebih dahulu sebelum kita meminta pengampunan yang dari Tuhan. Kenapa? Sebab kita punya kedagingan ini amat sangat lemah. Roh kita berkehendak baik, tetapi kedagingan kita amat sangat lemah. Begitu Ada banyak bukti. Terlebih untuk wanita dong. Dari rumah don catat kalau mau pergi shopping itu, don catat topung kebutuhan. Sabun, odol. Giliran dong sampai di pasar. Memang dong beli sabun dan odol.
Tapi dia lain-lain di luar catatan itu pasti dong beli semua juga. Pita, gelang, begitu. Iya. Jadi begitulah dengan kehidupan kita juga. yakni bahwa sebelum kita meminta pengampunan, kita mengampuni orang lain. Supaya dengan demikian adalah bahwa memastikan sehingga setiap doa kita selalu ada dalam kehendak Tuhan. Yang berikut Bapak Mama Saudara-saudari, Tuhan juga mengingatkan, Yesus juga mengingatkan murid-murid dan kita sekalian dalam isi doa Bapa kami. Untuk juga berdoa dengan kalimat janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sebab bahwa kita manusia setiap saat selalu punya kemungkinan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Mama Saudara-saudari, lebih lanjut bahwa dalam kisah ini bercerita dan mengajak kita sekalian untuk jangan lelah, untuk terus berdoa. Yesus bilang kalau kita minta, maka pasti akan dapat. Kalau kita cari, maka pasti kita akan menemukan. Kalau kita ketuk, maka pasti pintu akan dibukakan. Jangan lelah untuk terus berdoa. Mari senantiasa mengajak dan bahkan juga mendisiplinkan kepada anak-anak anggota keluarga kita untuk senantiasa tekun untuk berdoa. Karena Yesus sendiri juga berdoa sebagai seorang anak. Ia senantiasa memiliki kerinduan kepada Bapanya yang di sorga. Dan kerinduannya itu ia ungkapkan dalam doa yang dia lakukan. Bagi kita pun yang karena kasih dan anugerah Allah, kita mendapatkan status sebagai anak-anak kerajaan sorga. Mestilah kita punya kerinduan senantiasa untuk selalu ada dalam kehidupan doa, sehingga dengan begitu senantiasa mengingatkan kepada kita untuk menghidupi doa yang telah kita tuturkan itu. Bapak, Mama, Saudara-saudari, karena itu jangan pernah lelah. Tanamkan ketekunan doa ini pada semua anggota keluarga. Lakukan dengan setia. Nantikanlah waktu Tuhan, di mana dalam kasih Tuhan ia akan menjawab berbagai pergumulan yang telah selalu kita nyatakan melalui doa kita. Kalaupun Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita seperti apa yang kita harapkan, percayalah bahwa Tuhan sedang merangkai dan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita terima dan kita alami. Berdoalah dengan tekun dan tiada lelah. Berdoalah bersama supaya kita senantiasa memiliki kekuatan, sebab kita tidak sendiri dalam bergumul. Sesama kita, bersaudara, juga turut bergumul dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.